Hello, my name is Adinda Zatira Kusuma. I'm from Grade 10C Global Sevilla School. Di proyek fisika kali ini, saya akan melakukan percobaan ayunan sederhana. Tujuan dari percobaan kali ini adalah menentukan besar percepatan gravitasi bumi. Berikut teori dasarnya. Ayunan sederhana merupakan salah satu contoh getaran harmonik. Jika bandul diikat dengan tali, kemudian diberi sudut simpangan kecil antara 10 derajat sampai 15 derajat lalu dilepas, bandul akan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Besar periode ayunan sederhana adalah sebagai berikut. T besar sama dengan 2pi akar L per G kecil atau G kecil sama dengan 4pi kuadrat L per T besar kuadrat, dengan L kecil sama dengan panjang tali yang unitnya bisa meter atau sentimeter. T besar sama dengan periode yang unitnya adalah second, dan G kecil adalah percepatan gravitasi yang unitnya bisa meter per second kuadrat atau sentimeter per second kuadrat. Berikut merupakan alat dan bahan yang aku gunakan untuk percobaan ayunan sederhana ini beserta kegunaannya. Yang pertama ada statif dan bandul, yang kedua ada benang, yang ketiga stopwatch, yang keempat busur derajat, yang kelima ada penggaris panjang. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama gantung bandul dengan benang pada statif. Yang kedua, ukur panjang benang, simpangkan bandul dengan sudut simpangan 10 derajat, kemudian lepaskan sehingga bandul akan berayun. Yang ketiga, ukur waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan 10 kali getaran. Yang terakhir, ulangi percobaan sebanyak 10 kali pengulangan dengan mengubah panjang benangnya. Nah, ini untuk memulai percobaannya, pertama aku menggunakan penggaris dan ditusukkan ke dalam lemari gitu untuk sebagai penyeimbangnya, dan itu akan menjadi statifnya. Yang kedua, digantung bandul dengan benang pada statifnya. Nah, ini diikat gitu benangnya ke atas penggarisnya, baru diikat deh bandulnya. Di sini aku menggunakan batu sebagai bandulnya atau sebagai alat pemberatnya dengan massa sekitar 41 gram. Nah, ini harus diikat dengan kuat agar tidak jatuh-jatuh pas saat melakukan percobaannya. Nah, ini pada saat aku melakukan percobaan pertama, yang pertama aku lakukan adalah ukur panjang benang dan simpangkan bandul dengan sudut simpangan 10 derajat. Kemudian lepaskan sehingga bandul akan berayun. Nah, ukur waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan 10 getaran. Oke, jadi percobaan ini diulangi sebanyak 10 kali pengulangan dengan mengubah panjang benangnya. Setelah itu, kita record di dalam tabel pengamatan setiap percobaannya, yang di dalam tabel pengamatan itu harus di-include panjang benangnya, waktu 10 getarannya, periodenya, dan juga hasil hitung percepatan gravitasi dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan.
dari percobaan yang sudah diulangi 10 kali tadi. Di sini di-include ada yang paling kiri itu ada nomor percobaannya dari 1 sampai 10. Panjang benangnya dalam bentuk meter, di video sudah dicantumkan dalam bentuk sentimeter. N itu adalah jumlah getarannya, ada 10 semuanya. Waktu getarannya dalam bentuk second itu disimbolkan dengan T kecil. Periodenya itu bisa dicari dengan T kecil dibagi N, dan unitnya second juga. Percepatan gravitasinya dicarinya dengan cara G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T besar kuadrat, dan unitnya adalah meter per second kuadrat. Hasil dari tabel pengamatan yang dicantumkan di video ini adalah hasilnya sebagaimana. Kalau yang di video itu udah agak sedikit mungkin kekat karena ada transisi atau bagaimana, tapi yang di sini adalah sudah hasil aslinya. Percobaannya sudah selesai, jadi kesimpulannya percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan periode dikuadratkan dan sebanding dengan panjang tali. Percepatan gravitasi yang diperoleh sedikit berbeda dari percepatan gravitasi teori pada umumnya, yaitu sekitar 9,8 meter per second kuadrat sampai 10 meter per second kuadrat. Karena setelah aku coba rata-rata percepatan gravitasinya, hasilnya yaitu 8,658 meter per second kuadrat. Hasil tersebut dapat diakibatkan oleh kesalahan praktikum pada saat melakukan percobaan, atau mungkin adanya kesalahan pada pemilihan alat yang digunakan. Oke, menurut sumber yang aku cari, penyebab kemungkinan yang dapat menimbulkan kesalahan yang terjadi pada percobaan yang aku lakukan, yang pertama ada kesalahan umum, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kekeliruan manusia. Contohnya kesalahan dalam membaca skala penggaris atau kesalahan membaca stopwatch mungkin. Yang kedua, kesalahan sistematis, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh alat ukur atau instrumen dan disebabkan oleh lingkungan juga pada saat melakukan percobaannya. Misalnya, statif bergoyang sehingga mengganggu gerakan ayunan sehingga akhirnya waktu diukur kurang akurat deh. Yang ketiga, kesalahan acak, yaitu kesalahan yang terjadi terlalu cepat dan disebabkan oleh hal-hal yang tidak diketahui secara pasti, sehingga pengontrolannya di luar jangkauan kita. Yang terakhir, beberapa pengabaian dalam perhitungan juga memberi pengaruh pada hasil percobaan. Contohnya massa tali. Massa tali diabaikan, pada kenyataannya massa tali tidak boleh diabaikan, sehingga hasil percobaan gravitasi bumi hasilnya mendekati nilai yang sebenarnya. Begitupun juga adanya mungkin hambatan udara. Oke, dari kesalahan tersebut pastinya ada saran untuk melakukan percobaan selanjutnya. Saran agar kesalahan itu dapat diminimalisir, kita bisa mengubah panjang talinya menjadi lebih panjang ataupun lebih pendek. Selain itu, kita juga bisa mengatur berat bebannya ataupun lokasi praktikum yang berbeda. Tujuannya untuk mendapatkan data yang lain agar bisa dibandingkan dengan data yang sudah dicoba sebelumnya atau yang sebelumnya sudah kita dapatkan. I think that's the end of my physics project video, and thank you for watching.